Nah, kita review nih aki bekas Dinasti. Jadi aki si Dinasti 100 VLRE 120 AH. Ini saya beli ketika akhir Februari ya, ketika mulai Rusia Ukraina itu konflik, mulai perang. Berarti katakanlah dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September nih. September udah mau habis. Berarti ini udah satu semester. Si aki ini DOD-nya nih ketika pagi hari masih di atas 24,6. Ini baru pertama kali juga nih saya punya aki umurnya panjang ya. Kenapa? Karena sejak pakai aki ini saya coba untuk disiplin menjaga level DOD-nya alias level voltage-nya. Kalau paralel kita jaga jangan sampai di bawah 12 volt. Kalau seri seperti ini ketika kita pakai jangan sampai di bawah 24 volt. Nah, ini kunci kalau kita mau beralih ke kendaraan listrik, mau nyoba ngerakit sepeda listrik, motor listrik, kuncinya adalah di ilmu baterai ini katanya ya. Jangan sampai baterainya kita genjot ke kantor kemana lah, nggak taunya DOD-nya ngedrop. Wassalam, itu si akinya nggak akan sampai setahun pun udah harus minta ganti. Project masa depan mengkonversi motor C30 menjadi motor listrik. Kita nabung dulu, kalau nggak cukup sepeda federal aja. Barang lawas ada federal yang saya beli cuma 150 apa 200 ribu di tukang loak, sama bekas motor nih C70. Hari ini Project. Kita berkesempatan untuk mereview motor terbaru dari Melotronic Shanghai Custom. Ini udah lama gosipnya, cuman gara-gara pandemi baru masuk bulan ini. Motornya retro banget karena ngambil basicnya, kalau lihat dari reviewnya itu dari C70. Ini sangat modern banget lampunya. Ini juga desain joknya lebih premium. PLTS litiumnya kita testing untuk lampu penerangan total 45 watt, outdoor 33 watt. Yang lampu ini nih, lampu sorot, lampu meja sekitar 11-12 watt. Posisi sel meter 50%. Oke, jadi untuk minggu ketiga tes charging dan tes discharging dari LiPo 4 dengan panel 200 watt peak, kayaknya udah mulai ada gambaran. Dari sisi panel inputan itu di sekitar setengah kWh, rekor paling terbesar produksi di 3 minggu uji coba. Kemudian dari sisi beban kita bisa nyedot dari 70% ke DOD 30%, itu sampai 400 atau 0,5 kWh saat malam ya. Jadi untuk baterai lithium ini nih, nah ini kita bisa gunakan untuk pemakaian malam hari. Untuk beban malam hari ini bisa sampai setengah kWh ya, lumayan lah buat nanak nasi. Kalau untuk lampu sampai 45 watt selama 12 jam juga bisa ya. Nah, cuma untuk
45 watt untuk menerangi rumah itu termasuk berlebih atau standar atau udah bagus, udah sangat lebih dari cukup gitu ya. Teman-teman bisa mengkomparasi dari 45 watt selama 12 jam itu kira-kira kan sekitar setengah kWh per malam. Nah, kalau di rumahnya itu kebutuhan lampunya sekitar 45 watt untuk durasi 12 jam, berarti ya cocok buat pakai satu baterai pack LiPo4 100 ampere hours ini. BMS yang digunakan adalah 45%, belum kita tes buat beban di atas 300 atau 400 watt. Nanti kita tes buat rice cooker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 15 ya. Kita review dulu tentang per DOD-an alias deep of discharge ya. Jadi katanya, kata para senior, kata para master, untuk bermain PLTS, punya sepeda listrik, punya motor listrik, kuncinya di sini nih, DOD ya. Jadi kita harus tahu yang namanya level atau batas sampai di mana si aki ini, baterai baik yang lithium ataupun non lithium, aman buat kita pakai, aman buat kita kuras gitu ya. Karena ada perbedaan antara baterainya yang lithium dan non lithium, seberapa besar DOD-nya. Ada istilah dalam perbateraian itu, ada SOC, SOH, DOD. Nah, itu yang harus kita gali kalau kita mau beli motor listrik, sepeda listrik dan sebagainya. Setelah BBM naik marak, yang pada beli motor listrik, nah itu menarik ya, menarik buat kita pantau berapa tahun mereka bisa bersenang-senang dengan sepeda listriknya, dengan motor listriknya. Apakah setahun 2 tahun udah mulai ada keluhan, terutama di baterainya, karena baterainya ini yang jebakan Batman-nya ya. Baterainya bisa 8-10 juta sendiri buat si motor listrik. Kalau cuma setahun 2 tahun baterainya udah bermasalah, harus keluar 10 juta lagi. Nah, itu jebakan Batman-nya di situ. Jadi harus agak-agak prudence gitu ya, hati-hati beralih ke kendaraan listrik, karena kalau nggak tahu ilmu mantau baterai, mantau aki, justru kita bakal kejebak. Buat kita yang bermain PLTS pun kadang dapat dapat ilmu untuk bisa mempertahankan baterai secara awet itu setelah melalui berbagai kalender gitu ya, alias berbulan-bulan baru kita nyadar, oh iya gitu, ternyata DOD itu wajib, nggak boleh kita ngehantem di bawah dikuras di bawah 50%. Kalau lithium misalkan patokannya 20%. Nah, karena kita dikunci gitu ya, kita dikunci nih, harus pegang, kalau mau awet nggak boleh di bawah 12 volt, nggak boleh di bawah sekian volt, mau nggak mau sih akinya yang jadi banyak begitu.
Kita siap-siap sholat subuh berjamaah. Nah, kita review nih aki bekas Dynasty. Jadi aki si Dynasty 100 VLRE 120 AH. Ini saya beli ketika akhir Februari ya, ketika mulai Rusia Ukraina itu konflik, mulai perang. Berarti katakanlah dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September nih. September udah mau habis. Berarti ini udah 1 semester si aki ini DOD-nya nih ketika pagi hari masih di atas 24,6. Ini baru pertama kali juga nih saya punya aki umurnya panjang ya. Kenapa? Karena sejak pakai aki ini saya coba untuk disiplin menjaga level DOD-nya alias level voltage-nya. Kalau paralel kita jaga jangan sampai di bawah 12 volt. Kalau seri seperti ini, ketika kita pakai jangan sampai di bawah 24 volt. Nah, ini kunci kalau kita mau beralih ke kendaraan listrik. Mau nyoba ngerakit sepeda listrik, motor listrik, kuncinya adalah di ilmu baterai ini katanya ya. Jangan sampai baterainya kita genjot ke kantor, kemana lah. Nggak taunya DOD-nya ngedrop. Wassalam, itu si akinya nggak akan sampai setahun pun udah harus minta ganti. Dan permasalahannya di energi listrik adalah di baterai ini. Jadi jangan kejebak teman-teman ya. BBM naik langsung pada ngeridit motor listrik, kena leasing, nggak taunya problem, wassalam, itu kena jebakan Bapak Luhut yang terhormat itu. Buru-buru BBM mau dihapus biar dia cuan dari bisnis pembangkit listrik yang dia miliki gitu ya. Agak-agak harus cerdas kita melihat kepentingan para pebisnis yang jadi politikus ini. Oke, jadi reviewnya aki bekas Dynasty VLRE 120 AH, hasil saya nuker tambah dengan korban-korban eksplorasi di awal-awal ber-PLTS. Sudah hampir dari Februari beli, awal Maret berarti ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, udah mau 7 bulan, masih alhamdulillah masih oke, masih bisa kita manfaatkan. Di pagi hari ini tadi hampir 24,8 ya ketika subuh tadi. Sekarang udah dimanfaatkan oleh jet pump, standby voltage-nya di 24,6. 24,6, 43 ini adalah lampu indoor, baru pagi ini dipakai 71 watt hours. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau memulai koleksi aki, jadi kolektor aki, entah itu buat PLTS, buat motor listrik, buat kendaraan listrik, tolong dieksplorasi dulu tentang konsep DOD, SOC, SOH dari perbateran. Kalau itu kita lalai ya, motor listrik yang udah kita beli tak jamin 2-3 tahun udah harus keluar duit lagi buat beli aki. Oke, untuk yang lithium juga sama, dia punya standar rate DOD-nya harus dijaga berapa persen, SOC-nya berapa persen. Dari minggu ketiga kita ngamatin dari sisi produksi panel, sekarang ini cuma 200 watt peak, maksimal kemarin dapat 440 watt hours. Jadi katakanlah setengah kWh bisa masuk ngecas. Nah, sekarang kita lagi ini rice cooker, mulai kita testing nonstop si PLTS lithiumnya 47 watt untuk rice cooker, lagi
menghangatkan ya, 46 watt. Kita udah pasang smart plug buat nyambung ke Internet of Things. Nanti kita pantau di kantor bagaimana kinerja dari PLTS ini ya. Cuma si on grid saja yang tidak terpantau, karena on grid nggak seru gitu ya. Kenapa on grid ini nggak seru? Karena ilmu masa depan tuh ada di off grid sebetulnya ya. Untuk kendaraan listrik, motor listrik, sepeda listrik, nah ada di PLTS off grid kunciannya gitu ya. Jadi kalau kita udah master banget di PLTS off grid, insya Allah itu bisa jadi basic buat kita beralih lagi ke kurva. Nah kalau kita ada kurva S nih, kurva S, nah kita bikin lagi tuh kurva S kedua biar naik lagi ya. Kurva S keduanya puncaknya nanti makin tinggi. Setelah kurva S yang pertama kita ngoprek di PLTS off grid, kurva S yang kedua adalah kita mulai belajar tentang kendaraan listrik atau electric vehicle. Mudah-mudahan akhir tahun kita udah punya prototipe kendaraan listrik ya. Entah itu skuter listrik, sepeda listrik, siapa tahu dapat pesangon lah gitu. Bisa beli motor listrik. Oke, pagi ini kita bahasannya tentang DOD aja, yaitu harus dijaga untuk kondisi baterai kuah, VLRE harus di 50%, tapi kalau di lithium kita boleh sampai di 20% SOC-nya, alias baterai lithium bisa kita pakai 80% ya, disedot sampai dikuras gitu ya. Kalau ini level 100% kita bisa sampai 20% tersisa. Tapi kalau baterai non lithium ini cuma bisa sampai mentok di 50%. Makanya hati-hati yang punya kendaraan listrik, punya sepeda listrik, motor listrik. Kalau voltage-nya di bawah 12 volt, dijamin dalam 1 tahun kurang juga udah harus ganti aki gitu ya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.